Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak semua, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Namun, saya selalu mengingatkan kepada kita semua, kita harus tetap waspada terhadap pandemi COVID-19 ini yang sampai saat ini belum berakhir dengan berusaha dengan berikhtiar dengan menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sebelum belajar. Ya, berdoa mulai. Selesai. Ya, pada pertemuan yang ketiga ini, kita masih ingat menjelajah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Yang kedua, mengenai kedudukan warga negara pada minggu kemarin juga kita bahas. Namun kalau ada pertanyaan ya Anda boleh komen di bawah itu. Nah, silakan Anda bertanya di situ bebas dan nanti akan saya jawab. Tentunya ini sudah kita bahas juga. Nah, sekarang yang ketiga ini adalah yang terakhir, yaitu kita akan menjelaskan sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Kita ulang, yaitu sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Oke, seperti biasa sebelum belajar, Anda juga harus tahu apa tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu menunjukkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan. Nah, ini Anda disuruh menunjukkan di dalam Undang-Undang Dasar. Berarti pasal-pasal nih, Anda harus hafal. Harus bisa menunjukkan. Kemudian yang kedua, yaitu menjelaskan kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Ada dua tujuan itu. Anda tentunya harus bisa dan mudah untuk mempelajari hal ini. Oke, kita tunjukkan yang pertama, yaitu menunjukkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan. Substansi atau bagian-bagian dari pertahanan dan keamanan negara kita yaitu wilayah Indonesia yang sangat luas membutuhkan sistem pertahanan dan keamanan untuk menjaga stabilitas nasional. Salah satu alat negara yang dapat menjaga keamanan dan pertahanan negara adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Yang mana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Nah, ini peraturan yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Kita lanjutkan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 dan ayat 5. Kalau kemarin atau pertemuan minggu kemarin pasal 26, pasal 29, sekarang pasal 30 ayat 1 maupun ayat 5. Nah, ini Anda hafalkan semua. Oke. Pasal 30 Anda perhatikan di sini ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kita ulang, pasal 30 ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Karena di sini kita pilih yang ayat 1 dan 5, maka kita loncati 2, 3 ini Anda bisa membaca sendiri. Yang ayat 5, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI maupun Polri, hubungan kewenangan TNI dan Polri di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Artinya mengenai tugas tentara Indonesia, TNI, atau kepolisian atau polisi, TNI tugasnya ini, polisi ini, warga negara ini, nah itu diatur dalam undang-undang, tidak serta-merta langsung, itu kemarin tentara atau nelayan Indonesia itu, tentara asing itu masuk ke Indonesia, langsung kita bunuh. Nah, bukan begitu, tapi ada aturannya, yaitu diatur dalam undang-undang. Oke, lanjutnya ada lagi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3. Tadi pasal 30 ayat 1 dan ayat 5. Nah, ini pasal 27 ayat 3. Yaitu ini kita langsung aja ayat 1 2-nya tidak, tapi langsung ayat 3. Yang mana berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, di sini. Jadi perhatikan di sini kalau pasal 30 ayat 1 tadi mengenai pertahanan dan keamanan. Tapi kalau pasal 27 ayat 3 itu mengenai pembelaan negara. Nah, itu bedanya. Kadang di antara kita sering lupa, sama-sama mengenai pertahanan dan keamanan. Nah, ternyata mengenai bela negara itu pasal 27 ayat 3. Mengenai pertahanan dan keamanan pasal 30 ayat 1 dan juga ayat 5. Nah, begitu. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Apa maksudnya? Kesadaran bela negara itu pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara. Bukan berarti hanya bela negara itu perang gitu aja tidak, bertempur itu aja tidak, tapi pada hakikatnya adalah merupakan kesediaan berbakti kepada negara dan berkorban demi membela negara. Tentunya kalau berbakti itu tidak harus berperang saja. Maka upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Kita lanjutkan. Kesadaran bela negara banyak sekali cara untuk mewujudkannya. Membela negara tidak harus dalam wujud perang atau angkat senjata, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara lain. Nah, ini yang saya bilang tadi. Karena ini menunjukkan bakti kepada negara, itu tidak harus perang. Ya, berbakti apa saja. Contohnya ini dengan cara lain. Yang pertama, ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar.
Nah, ini juga merupakan kesadaran bela negara. Ikut dalam mengamankan lingkungan bagaimana? Misalkan ikut pos kamling atau mengenai jaga malam atau jaga lingkungan. Nah, itu tergantung istilah-istilah di daerah masing-masing. Nah, ini termasuk kesadaran bela negara. Ada contoh lagi, yaitu membantu korban bencana, baik bencana alam, bencana kecelakaan, orang menjenguk orang sakit, misalkan, nah, itu termasuk bela negara juga, yaitu membantu korban, baik korban bencana alam yang saya bilang tadi. Nah, ini tidak dibatasi, ini itu kan sudah lain desa, Pak. Ya tetap kita bantu, bahkan lain pulau pun, lain provinsi pun tetap kita bantu. Itu yang dikatakan kesadaran bela negara. Yang selanjutnya yaitu mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok. Nah, ini biasanya di antara Anda itu khususnya yang laki-laki ya, tapi sekarang anak cewek pun hobinya berkelahi ya. Nah, ini mohon. Maka kalau Anda itu misalnya ini ikut bela diri, itu sebenarnya tujuannya bukan untuk berkelahi, tapi untuk mencegah perkelahian. Nah, itu tolong itu Anda yang ikut suatu organisasi bela diri, itu ingat itu bukan untuk berkelahi. Coba tanya gurunya, apakah ikut bela diri untuk berkelahi? Tidak, tapi untuk mencegah perkelahian antar perorangan maupun kelompok. Nah, maka dengan mencegah itu juga merupakan kesadaran bela negara. Mungkin sampai di sini yang saya sampaikan panjang lebar, dan saya secara langsung tentunya menyadari banyak kekhilafan, kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon maaf. Dan pertemuan ini kita akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.